أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang kita rasakan sampai hari ini, yaitu kita meyakini bahwa hanya agama Islam yang benar. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang menisbatkan diri kepada akal dan pemikiran, menganggap bahwa semua agama sama, dengan alasan banyak jalan menuju Roma. Tentunya keyakinan seperti itu keyakinan yang menyimpang. Karena kalau kita ikuti pola pikir dan keyakinan mereka, maka kita akan batalkan sejumlah besar ayat Al-Quran. Di antaranya lakum dinukum waliyadin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kemudian inna ad-dina indallahil Islam. Itu semua akan dibatalkan. Maka kita tetap punya prinsip. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali satu, yaitu Islam. Adapun selain itu semuanya menyimpang. Mereka mau terima atau tidak, itulah keyakinan kita. Kita mau dikatakan intoleran atau toleransi, itulah keyakinan kita. Kita tidak boleh surut dalam keyakinan ini hanya karena takut dicela, dicaci maki, dibicarakan orang. Biar orang berbicara tentang itu. Yang penting kita nikmati nikmat Islam ini. Baik, insyaallah kita akan membahas salah satu pembahasan penting, yaitu al-irsyadu ila sahihil i'tiqadi wa raddi ala ahli syirki wal ilhadi. Panduan atau bimbingan untuk memperbaiki i'tiqad serta bantahan terhadap ahli syirik dan orang-orang yang menentang. Kemudian bukunya diterjemahkan dalam terjemahan bebas, panduan lengkap membenahi akidah. Apa arti akidah secara bahasa dan secara istilah? Secara bahasa, akidah itu ikatan yang kuat. Sudah saya contohkan beberapa kali pertemuan, yaitu antum tarik tali dari sana, kemudian antum ikat. Dan ikatan ini dinamakan akidah dalam bahasa. Makanya keimanan itu dikatakan akidah, karena antum mengambil dari luar hati antum, kemudian diikat dalam hati. Kalau belum terikat, berarti dia bukan akidah. Seperti tadi yang kita sebutkan di awal. Kita membaca ayat Al-Quran, inna ad-dina indallahil Islam.
tapi masih mengaku agama lain sama dengan agama Islam, berarti belum terikat ayat itu di hati kita. Belum menjadi akidah. Itu makna bahasa. Makna bahasa ini tentunya akan mengarahkan kita kepada makna istilah. Makna istilah daripada akidah yaitu al-imanul jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi lada mu'takidi. Keimanan yang kokoh yang tidak bisa digoyangkan oleh keraguan sedikit pun pada pemilik keyakinan itu. Maka kalau kita gampang-gampang goyah, gampang terpengaruh, berarti akidah kita tidak kokoh. Keimanan kita tidak kuat. Karena manusia yang tidak kuat akidahnya, dia akan hidup seperti buih. Buih itu di mana ombak menerpanya, dia akan mengikuti. Itu buih. Maka oleh karenanya orang yang punya prinsip yang kuat, dia tidak terpengaruh dengan itu semua. Dan akidah yang perlu kita contohi siapa? Akidatus salaf. Akidahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Yang harus kita ingat, salaf itu kalau disebut salaf, jangan ingat Ustadz fulan, jangan. Kita kadang salah faham. Salaf itu harus ikuti Ustadz fulan dan fulan. Salaf itu artinya sahabat, tabi'in dan tabi'u tabi'in. Adapun ustaz-ustaz yang mengikutinya namanya salafiyun. Bukan salaf. Karena mereka menisbatkan diri kepada salaf, maka disebut salafi. Tapi tidak ada wahabinya. Tidak ada wahabi itu, tidak ada. Salafi. Yang kita ikuti adalah para as-salaf di dalam memahami akidah kita. Dan metode pengambilan akidah yang paling penting yaitu tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus berdasarkan dalil. Dalilnya ada 3. Kalau dalil urusan fikih ada 4. Dalam urusan fikih ada 4. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Itu fikih. Dalam urusan fikih ya. Dalam urusan akidah 3. Al-Quran, sunnah dan ijma'. Itu pun ijma'nya sebagian ulama mengatakan dibatasi dengan ijma' para sahabat saja. Adapun setelah mereka ada yang menyelisihi, maka tidak diterima akidahnya. Karena para sahabat lebih paham tentang isi wahyu. Dan itu yang harus kita pahami dalam pengambilan akidah. Demikian juga dalam memahaminya. Memahami akidah itu harus berdasarkan nas yang menjelaskannya dan juga apa yang dipahami oleh para pendahulu kita dalam pemahamannya. Nas yang menjelaskan itu ada menjelaskan takwilnya dan itu yang harus diikuti, bukan kita sendiri yang mentakwil. Tapi ditakwil oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang masih rancu bagi kita. Contoh, la tasubbud dahra wa ana ad-dahru. Kata Allah, jangan kalian mencela masa dan aku adalah waktu itu. Di sini seakan-akan Allah menyebutkannya dirinya adalah waktu. Butuh ditakwil. Siapa yang boleh takwil? Allah sendiri. Maka setelahnya Allah katakan uqallibul laila wan nahar. Maksud daripada aku adalah waktu adalah aku yang mengatur malam dan siang. Bukan Allah dinamakan waktu.
maka ditakwil oleh Allah. Kita boleh mentakwil? Tidak boleh. Mentakwil sembarangan tidak boleh. Kalaupun kita mau mengikuti pemahamannya, ambil pemahaman sahabat. Ambil pemahaman siapa? Sahabat. Bukan kita sendiri yang mentakwil. Itu diantara cara memahami akidah. Dan apa saja nas yang menjelaskan tentang akidah itu wajib diterima. Walaupun hadis-hadisnya bersifat ahad. Bukan menerima dari cerita dongeng orang-orang tua kita, ustadz-ustadz kita, karena ada juga sebagian kiai yang suka dongeng. Ya, dongengnya itu berlebihan. Misalnya ustadz yang sangat-sangat viral menceritakan bahwa para yang proyek-proyek yang pemenang tender, ya kontraktor, minta dibuatkan jembatan dari neraka ke surga, ketemu di tengah. Ternyata tidak ada yang sampai dari surga karena para pemenang tendernya di neraka semua. Dari mana dia dapat cerita ini? Cerita dia sendiri. Ini masalah akidah loh, masalah akhirat. Gak ada cerita seperti itu. Makanya kita tidak boleh membahas akidah itu dari dongeng yang tidak ada asal usulnya. Hatta disebutkan oleh ulama, tapi kita teliti. Seperti cerita Harut dan Marut yang biasa disampaikan oleh para khatib di atas mimbar. Di mana Harut dan Marut itu dua malaikat yang diturunkan Allah meminta agar diberikan nafsu. Setelah diberikan nafsu, dia ingin ditawarkan berzina, minum khamar atau membunuh. Lalu dia pun memilih minum khamar. Akhirnya berzina, karena ketahuan berzina oleh seorang, mereka bunuhlah orang tersebut. Ini cerita Israiliyat. Atau ada ustadz di TV terang-terangan mengatakan nama iblis dulu adalah Azazil. Coba dia teliti kembali di kitab Bidayah dan Nihayah. Itu cerita Israiliyat. Ya. Semua itu butuh penelitian dengan dalil. Makanya akidah itu tauqifiyah. Tauqifiyah kalau diterjemahkan harfiah, dihentikan di mana dalil berhenti. Artinya jangan dilanjutkan pemikiran itu. Di mana Allah misalnya Allah katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, udah enggak usah dipikirkan. Yakini sampai di situ saja. Dia beristiwa di atas arsy. Jangan antum pikirkan berarti arsy lebih besar daripada Allah. Kata siapa? Allah tidak sampaikan begitu kan? Allah hanya sampaikan istiwanya dia di atas arsy. Udah selesai. Atau dia katakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia punya wajah. Udah selesai sampai situ. Jangan antum bayangkan seperti wajahnya siapa ya? Artis mana? Jangan bisa. Enggak bisa. Lalu gara-gara antum, kalau katakan Allah punya wajah, ini sudah lewat nih. Kalau udah seperti itu pikirannya, berarti udah lewat. Udah berhenti. Allah punya wajah, udah selesai. Tidak usah antum pikirkan, nanti bisa disamakan dengan wajah manusia. Berarti antum lewati dalil pemikiran itu. Maka dinamakan tauqif. Ya berhenti di mana Allah berhenti. Berhenti di mana Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berhenti. Tidak perlu kita melanjutkan. Maka itu bimbingan dalam memahami akidah. Sehingga akidah itu menjadi iman yang kokoh, yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun. Karena kalau semua kita tidak hentikan di mana Allah berhenti dan Rasulnya SAW berhenti, maka kita akan gila semuanya. Kita akan gila. Ya. Gimana? Tidak akan ada orang mau masuk surga. Dan tidak akan ada orang yang mau menikahi bidadari. Kenapa? Karena sumsumnya itu masih kelihatan di balik 70 gaun yang dia lihat, yang dia pakai. Berarti bidadari itu kaca dong. Kan itu pikiran kita. Bening sekali itu kaki. Atau muadzin panjang lehernya nanti di hari kiamat. Kemudian dikhayalkan oleh para muadzin. Kayak burung onta atau enggak jadi. Karena dia khayalkan melewati apa? Nas.
Maka berhenti. Di mana Allah berhenti? Sudah selesai urusan kita. Itulah akidah. Taib, di sini disebutkan muqaddimah oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta yang telah menciptakan untuk beribadah kepadanya. Memerintahkan kita mentauhidkannya dan mentaatinya. Dia maha kaya, tidak membutuhkan kita. Sebaliknya kitalah yang bergantung kepadanya. Perhatikan beliau katakan, dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Itu intinya. Ibnu Qayyim menyebutkan, At-tauhidul ladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi naw'an. Allah, tauhid yang menjadi sebab Allah menciptakan manusia atau menciptakan makhluk, ada dua. Di sini sebutkan satu saja. Karena Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua. Yang pertama, tauhidul ma'rifati wal isbat. Tauhid mengenal Allah dan menetapkan. Dan itu meliputi dua perkara. Mengenal rububiyahnya dan asma wa sifatnya. Dan yang kedua, kata Ibnu Qayyim, yaitu tauhidu al-iradati wa talab. Tauhid keinginan dan yaitu tauhidul ubudiyah. Tauhidul talab. Tauhid keinginan, tujuan, yaitu tauhidul ubudiyah. Dalil untuk yang pertama, Allah berfirman di akhir surat At-Talaq. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi sebanyak itu juga. Perintah Allah turun di antara keduanya. Turun di antara kedua atau di dalam langit dan bumi itu. Tujuannya li ta'lamu. Ada lam ta'lil. Dalam bahasa Arab li di sini lam ta'lil. Lam yang menjadi sebab, yang menunjukkan adanya sebab. Sebab Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi adalah agar kita mengenal Allah. Agar kalian mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, ini poin pertama. Kenapa Allah ciptakan alam semesta? Agar orang mengenal Allah. Yang kedua, dalil bahwa kita diciptakan untuk beribadah. Di sini dibawakan oleh penulis juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Di sini Allah sebutkan makhluk itu lebih spesifik. Siapa? Jin dan manusia. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Jangan kita anggap Allah butuh kepada kita. Tapi justru sebaliknya kita yang butuh kepada Allah dengan cara apa? Ibadah. Dan ini juga sebagai dalil untuk orang yang mengatakan berarti Allah butuh kepada arsy. Karena Allah beristiwa di atas arsy. Kita katakan Allah tidak butuh kepada arsy. Sebagaimana dia tidak butuh kepada ibadah kita. Untuk apa dia ciptakan kita? Untuk beribadah.
Apa dia butuh sama ibadah kita? Enggak. Tidak pernah Allah butuh kepada ibadah kita. Tapi kita butuh kepada Allah dengan jalur beribadah. Dengan cara beribadah. Kemudian Allah mengutus para rasul untuk menyeru manusia kepada tauhid dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi Allah mengutus para rasul itu untuk tauhid. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim untuk mengajarkan manusia 3 hal. Para nabi dan rasul itu di dalam dakwah mereka selalu membahas yang berkaitan dengan 3 perkara. Tadi sudah disebutkan 2-nya. Memperkenalkan Allah kepada umat. Mengajak umat untuk tahu jalan kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya. Ini dalilnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah kepada aku saja. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini poin kedua yang diajarkan para nabi. Yang ketiga, menyampaikan balasan di akhirat untuk pelaku syirik dan pelaku tauhid. Itu yang mereka bahas. Nabi Nuh 950 tahun, itu yang dibahasnya. Nabi Ibrahim sampai tidak ada yang mau mengikutinya, itu yang dibahasnya. Nabi Ibrahim itu yang dibahas itu. Diperkenalkan Allah. Diperkenalkan tentang nama-nama dan sifatnya kepada umat. Diajak mereka untuk beribadah setelah diperkenalkan Allah itu. Tidak mau juga dikasih ancaman, dikasih motivasi. Balik lagi, begitu terus mereka berdakwah. Agar ditemukan siapa yang akan menjadi hamba Allah dan pengikut Rasul tersebut. Makanya para duat kalau mau selamat berdakwahlah untuk mencari hamba Allah dan pengikut Rasul. Kalau sudah berdakwah untuk mencari follower sendiri, kecewanya banyak. Kecewanya apa? Banyak. Begitu dia posting kajiannya di Facebook, di Instagram, di YouTube, ada yang nonton, kecewa dia. Ya enggak? Kenapa? Karena yang dicarinya adalah pengikut untuk dia. Coba dia cari orang-orang untuk menjadi hamba Allah. Ada 1, ada 2, ada 3 yang mau menjadi hamba Allah. Itu nikmat buat dia. Sebagaimana para nabi dan rasul. Tidak peduli. Mereka tetap fokus. Ya, mana ada Nabi Nuh katakan, kalau ajarkan tauhid terus, kapan saya punya pengikut? Tidak ada. Yang dia inginkan adalah, saya akan berdakwah supaya ada orang-orang yang menjadi hamba Allah. Tidak peduli dengan jumlah. Makanya pengikut Nabi Nuh berapa? Ada yang mengatakan 20-an orang, ada yang mengatakan 80. Anggap 80. Banyak apa sedikit? Sedikit. 950 tahun. 80 pengikutnya. 80-an orang. Karena dia fokus dengan materi tadi. Yang mana di dalamnya mengajarkan hal yang berkaitan dengan hak Allah. Yang mana di hati manusia telah digelapkan oleh kesyirikan. Tidak kelihatan. Ini para nabi ini ingin menyingkirkan apa yang telah menggelapkan hati mereka. Dan ternyata tidak mudah. Maka mereka tetap fokus dengan dakwah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan kaumnya an i'budullah, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Nabi Nuh siang malam terang-terangan, sembunyi-sembunyi dia sampaikan kepada umatnya. Dan itu yang dia sampaikan agar mereka meninggalkan taghut.
Kemudian kata Syekh di sini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, sekalipun orang-orang musyrik membenci. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah kepada seluruh manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan kepada beliau, keluarga dan para sahabat yang berhijrah, berjihad, bersabar, serta orang-orang yang mengayomi dan memberikan pertolongan untuk mereka hingga hari kiamat. Amma ba'd. Ini muqaddimah dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Amma ba'du, karena menjelaskan akidah yang sahih menyeru kepadanya termasuk perkara yang paling penting dan kewajiban yang paling ditekankan, karena ia merupakan dasar bagi kesahihan amal soleh, sehingga amal itu diterima tergantung daripada akidahnya. Dalilnya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada Rasul sebelum engkau, jika kau berbuat syirik maka batal semua amal dan kau termasuk orang merugi nanti di hari kiamat. Nabi mungkin enggak dia berbuat syirik? Enggak mungkin. Enggak mungkin Nabi berbuat syirik itu, enggak mungkin abadal abad. Tapi Allah memberikan perumpamaan kias aulawiyah. Kalau Nabi yang tidak mungkin berbuat syirik saja diancam, apalagi kita. Ya, kita sebagai umatnya. Ini teguran keras sebenarnya dari Allah. Karena itu akan merusak amal. Maka pondasinya adalah akidah yang benar. Maka para Rasul dan para pengikut mereka telah mencurahkan perhatian mereka kepada perbaikan akidah dari apa yang membatalkannya atau mengurangi kesempurnaannya. Antum bayangkan bangun sebuah bangunan, pondasinya rapuh. Kalau rusak pondasinya, apa yang terjadi dengan bangunan itu? Rubuh atau minimal miring, ya enggak? Kalau udah miring, kira-kira bisa diperbaiki enggak? Enggak bisa, karena pondasi yang miring. Antum akan rubuhkan lagi itu bangunan. Tapi kalau pondasinya kuat, kemudian rusak bagian atap, bagian tembok, terluka catnya, mudah nggak perbaiki? Mudah. Karena yang rusak bukan pondasinya. Itulah akidah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, kata beliau, man arada 'uluwa bunyanihi fa'alayhi bitawthiqil asasi wa ihkamihi wa shiddatil ihtimami bihi. Fa inna 'uluwal bunyani 'ala qadri tawthiqil asasi wa ihkamihi. Fal a'malu wad darajatu bunyanun wa asasuha al-iman. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang ingin meninggikan sebuah bangunan, maka dia harus perkuat dan memperkokoh pondasinya, dan dia berikan perhatian penuh untuk memperbaiki pondasi itu. Karena tingginya sebuah bangunan tergantung kekuatan pondasi. Lalu beliau katakan setelah itu, oleh karenanya amal yang kita kerjakan, derajat atau pahala yang kita cari, semua itu adalah bangunan. Semuanya apa? Bangunan. Maka pondasinya adalah iman, yaitu akidah tadi. Pondasinya adalah iman. Coba antum lihat orang-orang belajar agama cuma sekali setahun, di waktu Maulid Nabi saja, Isra Mi'raj saja. Iya kan? Begitu jadi anggota dewan, korupsi. Iya enggak? Mereka sholat enggak itu? Sholat. Kenapa mereka berani menerjang perkara haram itu? Karena akidahnya rapuh. Begitu datang acara Natalan, ikut Natalan bersama. Kenapa lakukan? Gak enak. Berarti rapuh akidahnya.
Begitu datang tahun baru, ikut tahun baru semuanya. Bahkan sekarang ada lagi Idul Fitri hari raya Rojaban. Ikut semuanya. Kenapa? Karena dibahas waktu Isra Mi'raj Maulid Nabi hanya lucunya ustaz saja. Ya enggak? Gimana isi kajian tadi Bu di masjid? Ustaznya ganteng, lucu lagi. Ilmunya mana? Enggak ada, enggak pernah diajarkan itu. Coba tanya orang-orang yang ribu-ribuan yang datang pada acara-acara tersebut. Tanya, apa arti Allah? Kan ada tulisan Allah di dinding-dinding masjid itu. Suruh nanya, itu arti apa tuh nama itu? Faham gak mereka? Gak faham, kenapa? Gak pernah diajari. Gak pernah dijelasin. Allah saja yang tertulis di tembok masjid itu, mereka tidak paham. Dan tidak mungkin nama Allah itu tidak memiliki makna. Tidak mungkin. Sia-sia Allah namakan diri dengan Allah kalau dia tidak punya makna nama tersebut. Sekarang tanya ke umat Islam, saking rapuhnya akidah mereka, maka mereka melakukan kerusakan. Coba, ya, anak perbandingkan nih. Mana lebih lembut akhlaknya, orang Bogor apa orang Sumatera? Orang Bogor lah. Orang Bima atau orang Sumatera, orang Bogor? Orang Bogor lah. Yang menghalangi bangunnya masjid orang Bogor apa orang Sumatera? Orang-orang yang kumaha atu, damang. Kok bisa mereka lakukan? Akidahnya rusak. Tidak punya pondasi dalam beragama. Gampang digiring. Bahkan ada tukang ojek ditanya, mau kemana? Mau pergi demo Masjid Ahmadiyah katanya. Di mana? Di Bogor. Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia cerita itu kepada kita. Kami pergi demo Pak Ustadz. Itu demo Masjid Ahmadiyah. Yang mana? Yang di Bogor. Dia tidak tahu. Kalau kita juga belajar sama ustadznya. Kenapa demikian? Karena pernah diajarkan berakidah. Diajarkan apa? Untuk menjadi pengikut ustadz, bukan hamba Allah dan juga pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini egoisnya para dai kondang ini. Tidak pernah diajarkan umatnya pondasi tadi. Maka gampang dibawa ke sana kemari. Pergi demo ke Monas, pergi semuanya, selesai demo cakar-cakaran gitu kan. Mana akidahnya? Gak ada. Dia hanya mengikuti opini dan berasumsi dalam beragama. Bukan begitu seorang muslim. Oleh karena itu, kata beliau, ini perkara yang sangat penting. Oleh karenanya para nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdakwah sampai tidak ada yang mau ngikutin. Hanya karena materinya membuat orang-orang itu tersinggung. Materinya membuat orang tersinggung, iya betul. Maka tidak ada yang mau mengikuti Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Orang mengambil doa ini hanya sekedar mengambil doa. Dia tidak tahu kenapa Nabi Ibrahim berdoa demikian. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang saleh. Disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, di antara tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di. Nabi Ibrahim meminta demikian karena sudah tidak ada yang mau mengikuti saya ya Allah. Biarkan keturunan saya menjadi pengikut saya. Maka berikan aku keturunan yang saleh. Karena dakwanya ditolak mentah-mentah. Bahkan dia dibakar. Dan ini yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki i'tiqad yang baik. Tidak sanggup karena resikonya memang luar biasa. Ya. Jangan kata dainya, antum-antum yang bukan dainya saja di daerah-daerah antum disebut apa? Wahabi. Udah bosan dia Wahabi sekarang. Mulai balik ke Wahaboy. Ya. Karena kalimat mereka mencela itu membosankan dia sendiri. Entah apa lagi setelah ini. Kan dulu antum disebut kambing kan? Iya, waktu panjangin jenggot. Waktu naikin celana disebut banjir. Ternyata sekarang sudah keren itu naikin celana. Anak-anak SMA udah naikin celana semua tuh. Ya. Jenggot udah ada penyanyi yang berjenggot. Udah mulai berkurang kambingnya. Apa setelah itu? Wahabi.
Teroris kan udah lewat tuh. Karena teroris yang ditangkap-tangkap tidak ada jenggotnya, celananya di bawah. Ya, udah bosan dia tuduh kita teroris. Terus apa lagi setelah itu? Wahabi. Nah sekarang mulai bosan nih Wahabi nih. Ditambahnya Wahaboy. Nanti antum bisa-bisa disebut playboy fisabilillah syaitan nanti. Atau fisabilillah. Itu terserah mereka. Yang penting apa? Kita tidak ikuti alur mereka. Pokoknya antum jangan ikuti gangguan itu. Antum fokus dengan akidah ini. InsyaAllah kita akan kuat menjalankan agama ini dan istiqamah sampai mati insyaAllah. Ya. Masa ada orang hafal Quran setiap hari ke masjid, bahkan remaja masjid, murtad. Waliyadzubillah. Contoh siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Antum kira Mirza Ghulam Ahmad itu peminum khamr sebelumnya? Enggak. Dia itu suka menulis, suka baca sejarah, suka baca Quran, dan dia disebut remaja masjid karena sering ke masjid. Bahkan dia pernah mengatakan, siapa mengatakan ada Nabi setelah Muhammad maka dia adalah kafir. Dia sendiri akhirnya mengatakan itu. Kenapa? Karena akidahnya dia bangun di atas akidah Maturidiyah di India. Bukan di atas akidah para sahabat. Karena orang-orang lebih senang mengandalkan akidah Maturidiyah, akidah orang-orang belakangan kan. Padahal Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti yang kalian imani, siapa kalian di sini? Sahabat Nabi. Maka mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling dari keyakinan kalian, maka mereka hanya akan ada dalam permusuhan yang sengit. Maka coba lihat, orang kalau berpaling dari akidah sahabat, bengis, anarkis, demo, mesti di demo, ya kan? Orang kajian dibubarkan. Wong kajian Muhammadiyah, kajian Ahmadiyah, kajian Syiah saja, kita tidak serampangan membubarkannya. Sampai kita datang kepada mereka membawa hujah, membawa dalil. Bukan bawa golok. Kenapa mereka membubarkan kajian yang mereka anggap sesat? Mereka sampai bawa ini, bawa itu. Karena akidahnya rusak, anarkis yang keluar. Sebagus-bagus akhlak seorang, kalau akidahnya rusak, maka dia akan rusak pula akhlaknya. Contoh, Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid? Dia adalah orang yang dermawan di kota Mekah. Nabi berdakwah selama 5 atau sampai 6 tahun. Uqbah ini jangankan mengganggu Nabi, sehelai rambut pun tidak pernah dia tarik. Tidak pernah dia ganggu Rasulullah SAW. Bahkan dia sering mengundang Nabi ke rumahnya untuk makan. Karena dia dermawan. Baik. Uqbah bin Abi Mu'aid. Suatu ketika dia undang Nabi SAW makan di rumahnya. Nabi tidak mengambil makanan itu. Kemudian ditanya oleh Uqbah, kenapa? Kata Rasulullah SAW, saya akan memakan makanan Anda jika Anda mengatakan agamaku agama yang benar. Kata Rasulullah SAW. Maka Uqbah dengan senang hati supaya makanannya dimakan oleh Nabi SAW, dia katakan, aku bersaksi agamamu yang benar. Berita itu tersebar kemana-mana. Karena Uqbah ini dermawan. Donaturnya lah gitu kan. Ini orang musyrik takut donaturnya diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini ditakuti oleh orang-orang provokator nih. Donaturnya ngaji, mereka tidak dapat fulus. Ya kan? Itu ditakuti. Dia dulu juga begitu. Maka Uqbah ini disebarkan karena dia terkenal dermawannya. Sampai beritanya ke Syam. Bayangkan dari Mekah, Madinah 500 kilo. Dari Madinah ke Tabuk 800. Berapa ribu kilo tuh. Terdengar juga sampai di mana? Di Syam. Itu menunjukkan Uqbah bin Abi Mu'aid terkenal di masa itu. Walaupun tidak ada Android. Ya. Terkenal dia. Maka teman lamanya yang ada di Syam mendengar berita yang tidak menyenangkan itu. Dia datang ke Mekah untuk memboikot Uqbah. Dan teman lamanya itu sangat disegani oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Al-Mal'un. Orang yang terlaknat ini. Di mana kata temannya, wahai Uqbah. Waktu itu Uqbah datang menemui teman lamanya yang baru saja tiba dari Syam.
teman lamanya buang muka. Tidak mau lihat Uqbah. Ditanya kenapa? Kata temannya, karena aku mendengar kabar kau pindah agama. Mengikuti agama baru orang yang mengaku sebagai nabi itu. Maka Uqbah pun mengatakan, tidak, aku tidak masuk agamanya. Aku hanya mengatakan demikian agar dia memakan makananku. Kemudian temannya tidak percaya sampai dia membuktikan. Saya tidak percaya sampai kau buktikan dengan cara kau siksa Muhammad dengan siksaan yang kau lakukan, yang berat. Maka dia pun datang mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi sujud di hadapan Ka'bah. Dialah orang yang menginjak tengkuk Nabi waktu sujud sampai Nabi tidak bisa bernapas. Orang yang bagus akhlaknya, dia berbuat anarkis gara-gara apa? Akidahnya rusak. Maka akhlaknya, bawaannya yang begitu bagus dan dermawan itu rusak karena rusaknya keyakinan yang ditutupi oleh kesyirikan. Maka jangan berharap umat ini akan baik dengan melakukan seminar ini, seminar itu. Udah capek, udah letih orang buat seminar. Bikin seminar psikologis ya. Iya, dibuat seminar sana semua. Itu hanya menghabiskan biaya. Bikin seminar akidah buat anak-anak. Tidak bisa sekali, 2 kali. Tidak bisa 2 kali, 3 kali. Karena Nabi SAW berdakwah selama berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Bukan sehari sekali sebulan. Atau 2 kali sebulan seperti Ustaz Maskur. Iya. Bukan. Beliau berdakwah setiap hari. Anak-anak, orang tua, wanita, laki-laki. Beliau ajarkan itu juga. Tidak bosan-bosannya. Ya. Dan ayatnya itu juga. Karena memang Quran cuma 30 juz. Kalau mengatakan, kok itu aja yang didakwain Ustaz? Ya itu aja yang ada dalam Quran. Antum menambah Quran baru? Tidak ada. Rasulullah SAW itu yang diajarkannya. Maka kuatlah orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang munafik yang tidak bagus akidahnya, goyah. Orang munafik melihat Nabi enggak? Melihat, sholat di belakang Nabi. Tapi mereka goyah. Begitu tidak ada orang Islam, ya sholat asarnya nanti menjelang maghrib. Kadang sholatnya karena riya. Kenapa itu? Karena akidahnya rusak. Mereka hanya mengandalkan apa? Mengandalkan apa yang nampak saja. Mereka menghias-hiasi diri dengan penampilan yang begitu indah, padahal keyakinan mereka rusak. Itu orang munafik. Para sahabat tidak. Para sahabat itu selain mereka kuat beramal, akidahnya juga kuat. Apa ada di dunia ini saat ini, ya, yang sehebat sahabat? Dirinya siap dikorbankan, hartanya dibawa juga, istri dan anak dikorbankan, perasaan jadi janda dan yatim. Ada di zaman ini sehebat mereka? Belum ada tuh sehebat para sahabat. Kenapa mereka bisa hebat seperti itu? Nanti antum baca di kitab Rohiqul Maktum, di tengah-tengah, di bagian apa saja yang membuat para sahabat itu kuat di zaman fitnah itu. Di awal-awal dakwah, kok bisa sekuat itu? Disiksa, dijemur di matahari, tetap mengatakan ahad. Contoh Bilal. Kenapa? Karena Nabi berhasil menanamkan dalam hati mereka apa yang disebut dengan akidah tadi. Ya sekarang kita baru dikatakan kambing, celana cingkrang disebut teroris. Wah enggak enak pulang kampung ke dalam kondisi begini. Enggak perlu, enggak enak. Ya. Kenapa kita bilang enggak enak? Karena hati kita belum kuat. Belum kuat. Kan gampang sekali digoyah orang yang belum kuat. Ada orang semangat ngaji. Ya semangat ngaji sampai dia jadi dai-nya. Begitu dia semangat, lama-lama diejek orang, joget lagi, tiktokan lagi gitu kan. Masalah itu. Karena tadi sekali lagi akidah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, ini buku ditulis oleh Shalih Fauzan untuk membimbing kita para pembaca dan pelajar agar kita memperkuat akidah ini. Dan kitab-kitab rujukannya beliau mengambil dari intisari kitab-kitab lama seperti kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
kitabnya Ibnu Qayyim, kemudian muridnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para muridnya dan para ulama dakwah yang berjihad memperbaiki akidah umat. Khususnya kitab Fathul Majid itu beliau ambil dari sana. Kitab ini intisari dari kitab-kitab akidah pendahulunya. Maka kita belajar kitab yang menjadi intisari kitab-kitab sebelumnya. Ini udah lewat ya. Belum. Ini di antara penjelasan muqaddimah ini. Saya ringkas-ringkas aja ya. Kemudian beliau mengatakan, saya berharap kebaikan dan juga agar menjadi partisipasi walaupun tidak banyak dalam lahan dakwah kepada Allah, kata beliau. Pada era di mana metode dakwah yang sahih tidak diketahui oleh banyak dai, sehingga banyak para dai yang hanya memperhatikan sisi-sisi sempit yang tidak meninggalkan efek sedikit pun tanpa akidah yang sahih, dan malah justru meninggalkan sisi akidah. Padahal mereka menyaksikan masyarakat terjerumus dalam kesyirikan besar di sekitar kuburan, tempat-tempat wisata religi. Mereka tenggelam dalam bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat. Mereka melihat para penyeru kesesatan telah menguasai orang-orang bodoh lagi awam dalam jumlah besar. Para penyeru tersebut menggiring orang-orang bodoh dan awam itu ke jurang kesesatan dan kebinasaan, menjadikan mereka sebagai hamba-hamba bagi mereka sendiri atau pengikutlah minimal, memperdayai akal dan harta mereka dan memimpin mereka dengan kebatilan agar nama ilmu dan atas nama ilmu dan kewalian. Ya. Jadi sayangnya para duat-duat yang menisbatkan diri kepada ilmu tidak punya kecemburuan dalam urusan ini. Seorang dai harus cemburu, lihat syirik, lihat bid'ah, lihat khurafat, harus punya kecemburuan, harus punya perhatian. Karena umat ini kalau kita tidak jelaskan hal tersebut, mereka tidak akan bangun. Tapi kita diserang, Pak Ustaz, biar. Ketika mereka menyerang kita dengan kata-kata, berarti dia mulai sadar. Mulai apa? Sadar, mulai cemburu balik mereka. Ketika mereka cemburu balik, maka kita tetap sampaikan yang hak. Karena ketika itu mulai hidup tuh akal mereka. Karena kalau dibiarkan terus mereka tertidur, terbawa oleh doktrin-doktrin, harus ikuti ustadz ini, kalau ndak kualat, kan gitu kan di kampung-kampung. Kalau ndak ikut kata kiai nanti kualat. Itu doktrin sebenarnya. Apa bedanya dengan teroris? Teroris itu kenapa mereka jadi teroris? Karena mendapatkan doktrin. Dan itu seperti orang kesurupan. Seperti orang kesurupan. Orang kena doktrin itu seperti apa? Kesurupan. Nabi SAW mengatakan, inna fil bayani la sihra. Dalam penjelasan itu ada sihir. Yang membuat orang itu akan seperti kesurupan tadi. Anda pernah berdiskusi dengan salah satu pemuda. Ya, Anda juga masih muda. Masih muda. Artinya kita sama-sama muda. Yang terpapar pemahaman negara ini negara kafir. Lama kita diskusi itu. Yang diskusi di atas bis lagi. Masih semangat, belum nikah waktu itu. Ya. Tidak lama kemudian setelah selesai diskusi baru dia sadar. Akhi, kata dia, kayaknya selama ini anak kesurupan jin deh. Ente yang rukiana, kata dia. Sampai dia katakan begitu. Enggak, ente kena doktrin. Karena doktrin itu seperti kesurupan jin. Dan cara merukianya, dia diajak debat begini. Akhirnya dia tanya waktu itu, di mana tempat kajian yang bagus di Bogor. Rumah ente di mana? Di dekat bis itu, Beranang Siang. Nah, waktu itu kan Masjid Imam Ahmad masih ada. Saya katakan, ente cari Masjid Imam Ahmad ada di situ. Oh, saya tahu, ya di situ kajian. Kalau mau memperdalam ilmu ini, melanjutkan. Dan mereka merasa di doktrin itu kayak kesurupan. Oleh karena itu, kita jangan mau didoktrin. Kita harus mau belajar di atas ilmu. Belajar Al-Quran dan Sunnah itu yang mengobati hati kita. Tapi saya kira itu muqaddimah dulu ya. Semoga muqaddimah bermanfaat bagi saya. Kalau salah anak kesini muqaddimah terus deh.
Baik, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, ana cukupkan dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.